Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Ikrar, kalau Anda melihat ini fenomena yang sekarang terjadi nih dalam Pilgub DKI Jakarta ini bisa dibilang bahwa parpol itu mungkin bisa dikatakan gagal begitu untuk menemukan kandidat dari dalam internal mereka sendiri? Yang jelas itu memang terjadi dan tidak bisa dipungkiri, ya. Walaupun terus terang kata kunci dari partai-partai politik itu ya sebetulnya semuanya sama. Mau dilihat dulu elektabilitasnya bagaimana, ya. Baru kemudian melihat kapasitas dan juga apa namanya itu kapabilitasnya, ya. Jadi itu yang akseptabilitas juga, ya. Tapi Anda juga tahu bahwa tidak sedikit partai termasuk PDIP kadang-kadang juga salah ngambil keputusan, ya. Saya beri contoh misalnya dalam pilkada di Purworejo misalnya kan, itu yang diambil oleh PDIP kan bukan calon yang menurut hasil survei mendapatkan nilai tertinggi, diambil orang yang lain, malah mungkin hasil surveinya terendah, itu nekat dan ternyata memang tidak terpilih kan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Tapi yang jelas ya, ini pilkada DKI tahun 2017 ini buat saya itu adalah sebuah anomali politik. Kenapa anomali politik? Karena Anda tahu di dalam Pilpres 2004 dan Pilpres 2014 yang terjadi adalah relawan itu mendukung partai. Walaupun mereka bukan anggota partai. Saya beri contoh kayak misalnya dulu fans clubnya Susilo Bambang Yudhoyono 2004 dan 2009 ya, atau relawannya Jokowi Ahok untuk DKI ataupun relawan Jokowi JK untuk Pilpres 2014 ya. Mereka bekerja inline dengan garis partai. Yang sekarang terjadi justru terbalik. Teman Ahok berjalan duluan, barulah partai kemudian mendukung lah. Jadi itu yang terjadi. Buat saya itu suatu anomali politik dan itu harus disadari oleh partai-partai politik bahwa menurut saya lagi-lagi ya institusionalisasi dalam partai politik dalam merekrut calon-calon pemimpin itu kurang berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Itu yang tadi misalnya masih terjadi anggota partai yang kemudian merasa tidak senang, tidak suka, mau mundur dan sebagainya dan sebagainya. Di situ menunjukkan bahwa kultur demokrasi di dalam Hanura juga masih belum mendarah daging, tapi di lain pihak juga yang tadi saya katakan kultur institusionalisasi partai di dalam menentukan siapa calon yang bakal dia dukung itu juga belum berjalan secara mulus begitu. Oke, apakah menurut Anda strategi misalnya dijalankan oleh Hanura dan Nasdem ini dalam rangka menutupi kegagalan itu, kemudian mereka merapat dan mendukung Ahok dengan harapan tadi Anda katakan juga sebenarnya dalam segmen sebelumnya untuk mendapatkan nama paling tidak nanti pada saat pemilihan berikutnya. Karena bagaimanapun kan sebagai pendukung pertama dan kedua ya, partai pendukung pertama dan kedua itu kan akan menjadi sorotan masyarakat. Anda bisa bayangkan ya, Pak Karel yang dari Manado yang tidak punya hubungan apapun dengan Jakarta itu bisa mulai pandangan seperti itu, bahwa yang namanya pimpinan partai harus mendengar suara rakyat ya, bukan lagi top down seperti pada masa Orde Baru misalnya gitu kan. Jadi itu yang di situ menunjukkan betapa kalau misalnya Hanura dan Nasdem nanti ternyata pilihannya benar, itu mau tidak mau dia akan mendapatkan nama. Jadi itulah yang disebut dengan apa namanya no freelance-nya itu ya. Jadi bukan dia ingin mendapatkan jabatan ataupun proyek di DKI. Karena Anda tahu Ahok itu orangnya tidak akan memberikan apapun kepada partai-partai politik ya, seperti juga Jokowi gitu. Oke, jadi benar dong judul kita Partai Dompleng Ahok. Ya, tidak juga. Nama. Tapi jangan dibahas dulu. Jangan dibahas karena kita harus break. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali saja dari berikut ini.